Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan asya yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita melalui kitab As-Sunan Al-Yawmiyah, yaitu untuk mengetahui kehidupan Nabi, amalan-amalan Nabi, sunnah-sunnah yang ada pada Nabi selama satu hari satu malam, apa yang beliau kerjakan dalam bentuk sunnah. Dan kita sudah sampai pada ma ba'dal fajri, yaitu beliau amalan beliau yang sunnah setelah masuknya waktu subuh. Dan kita sudah belajar beberapa di antaranya, yaitu hendaknya seseorang sebelum menuju ke masjid, hendaknya dia bersuci lebih dahulu. Jadi berusahalah dari rumah sudah dalam keadaan bersuci. Tujuannya yaitu agar setiap langkah kakinya terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, terhitung dalam keadaan sudah bersuci. Itu sudah kita sebutkan hadisnya. Kemudian keluarlah ke masjid dalam keadaan sakinah dalam keadaan sakinah wa wiqar, tenang, bersahaja, ya, jangan tergesa-gesa walaupun sudah iqamah. Jangan masuk masjid sambil berlarian, karena ketika sudah iqamah itu sudah dihitung dan orang dalam keadaan salat, maka menghormati orang salat, menghormati waktu salat. Kita yang belum sempat takbiratul ihram pun hendaknya menjaga. Kemudian ketika masuk ke dalam masjid, Rasulullah mengajarkan dahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Ini perlu dibiasakan. Kalau tidak, maka selama-lama tidak akan terbiasa. Karena orang banyak tidak memperkirakan mau kanan mau kiri, yang penting masuk masjid. Jadi harus dibiasakan, seperti masuk WC harus membiasakan kaki kiri yang masuk. Begitu pula masuk ke masjid, biasakanlah kaki kanan yang masuk. Nah, yang dihitung masuk masjid adalah dimulai dari area yang dianggap untuk solat. Itu yang dianggap masukkan kaki kanan. Jadi bukan dari pintu pagar kita masukkan kaki kanan kita ke dalam pintu pagar, tidak. Yang dimaksud area yang digunakan untuk solat. Ini lantai pertama yang digunakan untuk solat. Di situ kaki kanan kita tapakkan pertama. Kemudian itu semua sudah kita bahas. Ini sekedar pengingat ulang sebelum kita sambung. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu
ketika masuk ke dalam masjid, biasakanlah bibir, lisan bergerak untuk mengucapkan zikir, iaitu doa masuk ke dalam masjid. Rasulullah mengajarkan ketika engkau atau ketika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, faliyaqul, ucapkanlah, disuruh berdoa oleh Rasulullah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Lalu ketika keluar, maka ucapkanlah, kata Nabi, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku memohon kelebihan, ketinggian derajat darimu. Ini semua doa-doa yang sederhana, namun kalau orang istiqamah, umat Muhammad itu Allah yang suruh berdoa, lalu Allah yang jamin dikabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum, doalah, kata Allah, ku kabulkan. Bahkan tidak ada penyelang antara ud'uni dan kalimat astajib, tidak ada penyelang dengan huruf apapun. Allah tidak mengatakan ud'uni fa astajib, tidak ada fa, tidak ada kalimat maka. Allah tidak katakan ud'uni summa astajib, tidak ada summa, tidak ada wa, langsung ud'uni astajib, menunjukkan begitu engkau berdoa langsung dikabulkan. Itu hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita dianggap sombong oleh Allah dengan menghilangkan harapan dan doa kepada pencipta kita di dalam lisan-lisan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang semuanya perlu dibiasakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau tidak biasa, selalu lupa. Nanti teringatnya sudah pulang, dia teringat mak kedua baca, besok begitu lagi mak kedua baca. Maka saya pernah mengatakan dibolehkan menempel kalimat itu di dinding-dinding masuk masjid dan di dinding menuju keluar. Barang siapa yang menempelkannya, maka seluruh orang yang membaca dialirkan pahalanya kepada orang yang menempelkan doa-doa tersebut. Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu ajru misli, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia dapat pahala dari orang yang mengikuti kebaikan itu. Jadi buat stiker yang bagus, tempel di dinding masuk. Paling modal cuma sekitar paling 50 tapi pahala mengalir luar biasa. Silakan berlomba-lomba dalam urusan itu. Baik, kita lanjut berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sunnah berikutnya ketika sudah masuk ke masjid lalu baca doa, apalagi yang kita lakukan, yaitu hendaknya ayyusalli raka'atain tahiyatul masjid, salatlah 2 rakaat sebagai penghormatan untuk masjid. Berdasarkan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, iza dakhala ahadukum al-masjida, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalli raka'atain, sampai dia lakukan dulu salat 2 rakaat. Jadi Nabi mengatakan masuk masjid jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Kalimat jangan duduk ini yang menjadi inti daripada tahiyatul masjid. Artinya begitu duduk maka gugurlah pahala tahiyatul masjid. Ini kata kuncinya di sini. Jadi sebenarnya para ulama pun menyatakan bahawa tahiyatul masjid ini itu salat ghair
maqsudah li zatiha, termasuk golongan salat yang tidak ada prosedur dari awal. Artinya bukan seperti tuntunan salat wajib, salat sunnah rawatib. Tidak. Tahiyatul masjid ini ghair maksudah, tidak ada peraturannya, tidak dimaksudkan dengan zatnya. Dia muncul karena masuk masjid. Enggak masuk masjid, enggak muncul salat itu. Sama seperti salat sunnah wudu, muncul karena berwudu, enggak berwudu enggak muncul salat itu. Para ulama sepakat menyatakan bahawa solat yang termasuk jenis ghair maksudah di zatiha itu dibolehkan untuk digabung dengan solat yang lain, tapi dia dapat pahala dan tercapai maksud. Makanya disebutkan wa yakfi an tahiyatil masjid as-sunnah al-qabliyah lis-salat in kana laha sunnah qabliyah kal fajr wa dhuhur atau sunnatul duha in dakhala al-masjid duha. Dibolehkan ketika masuk masjid kita tidak salat khusus, tidak salat khusus 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi langsung lakukan qabliyah. Selama tidak duduk, maka qabliyah itu jadi qabliyah sekaligus dapat pahala tahiyatul masjid. Syaratnya jangan duduk. Jadi salat yang ghair maksudah li zatiha bertemu dengan salat yang maksudah li zatiha boleh digabung, tapi niatnya tidak boleh tasyrik, tidak boleh dua. Yang niat tetap satu. Tak boleh sengaja aku salat tahiyatul masjid, sengaja aku salat qabliyah sekaligus tahiyatul masjid, tidak boleh. Tidak ada tasyrik fi niyah, tidak boleh berniat dua. Sama seperti orang puasa qadha di atas hari Senin, yang niatnya tetap qadha, dua niat tidak boleh, tapi dapat pahala hari Senin. Begitu kesepakatan, itu sudah ijma'nya para ulama. Begitu juga solat tahiyat. Jadi lihat waktu, kalau kira-kira sudah mendekat ke waktu qamat, maka lakukan saja qabliyah selama kita tidak duduk dan sengaja tidak duduk, dapat pahala tahiyat. Karena itu kunci tahiyat, tidak duduk, solat apapun yang kau lakukan mendapatkan pahala tahiyat. Makanya kan kadang-kadang orang masuk masjid pas azan itu ada yang berdiri menunggu azan, tapi banyak yang tidak tahu kenapa harus berdiri. Tanya mbak urung deng-deng watai bang, kalau kita tanya sama orang-orang yang berdiri waktu azan, kenapa berdiri waktu azan, kenapa tak duduk saja? Ada di antara mereka tidak tahu kenapa harus berdiri, jadi cuma mengikuti kebiasaan. Longing kau idang, dah cik. Ada yang jawab, baik anak mangan engkau idang mendung cik. Jadi ada yang jawab, tak enak dengan orang yang orang berdiri semua, saya berdiri juga. Padahal di situ ada hikmah supaya dapat tahiyatul masjid. Makanya orang dengar azan sambil berdiri. Yang termaafkan kalau duduk tidak sengaja, artinya terpeleset. Ini musim hujan, masjid ada jatuh air, terpeleset. Terdua, itu bukan duduk, terduduk, bukan duduk, terduduk, gara-gara terpeleset. Ini tetap berlaku tahiyatul masjid. Jadi bukan gara-gara terpeleset menghambur dalam masjid lalu kita tidak dapat lagi, enggak. Begitu juga orang yang mengikat sepatunya atau melepaskan kaos kakinya terduduk, itu tidak dianggap, karena dia memang butuh duduk untuk lepas itu saja, bukan untuk duduk. Jadi tahiyatul masjid ini salah satu tuntunan, yaitu dapat pahala mengikuti Nabi sekaligus mendapat pahala salatnya. Setiap kalimat, gerakannya dapat pahala. Sayangnya orang hari ini kadang-kadang walaupun ini cuma sunnah, Mati Bandung, Mati Bandung baik, tidak mengapa Bapak Ibu. Tidak masalah, kalaupun tidak hidup, cuma 15 menit lagi sudah selesai.
kalaupun ini bukan sunnah yang muakkad, tetapi hendaknya jangan diremehkan, karena banyak orang hari ini masuk masjid meremehkan solat ini sehingga tidak menghormati masjid. Dan kebiasaannya ketika membuat acara walimah dalam masjid, dalam masjid, banyak yang tidak menghormati masjid, apalagi lintu baru, darah baru, itu tidak berwuduk karena takut bedaknya luntur, sehingga langsung masuk duduk dalam masjid, diikuti oleh rombongan darah baru, rombongan lintu baru, itu langsung duduk di masjid. Maka selayaknya panitia masjid kalau mengizinkan membuat akad di dalam masjid, hendaknya dijaga. Panitia masjid hendaknya menjaga semua rombongan diperintahkan untuk solat dulu, perintahkan untuk solat, karena ini sudah jadi kebiasaan, seakan-akan ada kebolehan khusus bagi yang mau buat akad nikah di masjid, seakan-akan ada kebolehan boleh tidak solat sama sekali. Jadi akhirnya di waktu tertentu kita malah meremehkan masjid. Maka perlu kita jaga, kalau sudah izinkan akad di dalam masjid, maka dijaga masjid kita jangan sampai teremehkan begitu saja. Apalagi yang terlalu berani orang-orang yang haid, ada yang sedang berhalangan, yang dalam pandangan jumhur ulama termasuk Syafi'i di dalamnya mengatakan bahwa orang-orang yang haid dikiaskan ke junub, sebagaimana orang junub tidak boleh berdiam diri dalam masjid illa abiri sabil, kecuali hanya numpang lewat, maka begitulah orang-orang yang haid juga tidak boleh berdiam diri, tidak boleh melakukan muksun atau lubsun, tidak boleh berdiam diri dalam masjid duduk, tidak boleh. Yang boleh hanya numpang lewat, ambil anak kunci jatuh, atau cuma menemui salah satu panitia keluar lagi, tidak duduk. Hari ini rombongan darah baru kadang-kadang ditemani oleh perempuan-perempuan yang haid, karena mendengar mungkin satu pengajian mengatakan hana pupu, karena mungkin nanti ada pandangan yang lain, memang kita akui ada pandangan yang lain yang mengatakan perempuan haid boleh duduk dalam masjid, boleh pegang Quran, boleh, bahkan ada yang membolehkan baca Quran, termasuk mazhab Hanafi di dalamnya. Termasuk mazhab Hanafi di dalamnya. Karena mazhab Hanafi mengambil keputusan ini dengan putusan hukum istihsan. Dengan putusan hukum istihsan, mazhab Hanafi menolak mengkiaskan ke junub dengan mengatakan beda. Kalau junub itu cuma sebentar, orang haid lama, bisa seminggu, bisa 15 hari, maka tidak bisa dikiaskan ke junub, karena orang junub 5 menit sudah selesai dengan mandi. Maka mazhab Hanafi mengambil istihsan, mengatakan bahawa dipindahkan kias jali ke kias khafi. Nah, ini yang jadi kemudian menjadi pandangan. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa sebaiknya pandangan yang paling kuat itu jangan duduk di masjid bagi orang yang sedang berhalangan. Duduklah di teras-teras masjid, yang tidak melangkah ke dalam masjid. Kalau ikut pengajian, duduklah di teras masjid. Begitu ibu-ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ditegaskan apa yang diharamkan bagi orang junub, maka diharamkan bagi orang haid. Tidak boleh baca Quran, tidak boleh memegang, tidak boleh membawa, dan tidak boleh menyentuhnya, kecuali ayat-ayat yang sudah jadi zikir. Baca ayat kursi sudah jadi zikir harian, atau keadaan darurat seperti ikut ujian, guru harus memperbaiki bacaan siswa, mahasiswanya juga harus ikut ujian. Itu di saat itu dibolehkan. Atau Quran jatuh dari lemari, tidak ada orang yang ambil, satu-satunya yang lihat hanya orang haid atau orang junub, dibolehkan keadaan darurat, itu yang dibolehkan. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan masjid dikotori oleh
orang-orang yang meremehkan masjid, apalagi ketika akad. Jadi bukan nggak boleh buat akad dalam masjid, tapi jaga. Karena masalah membuat akad dalam masjid itu khilaf. Ya, ada yang menyatakan makruh, tapi banyak yang menyatakan sunnah, lebih bagus di dalam masjid. Ada juga banyak yang menyatakan itu dengan dalil bahawa Rasulullah SAW dulu ketika sedang dalam masjid, seorang perempuan datang menemui Rasulullah, lalu dia mengatakan, wahabtu nafsi ilaik, ya Rasulullah, kuhibahkan diriku kepadamu, maksudnya jadikanlah aku istrimu. Itu makanya semua perempuan dulu di masa Nabi, Pak, itu berlomba-lomba supaya bisa menjadi istri Nabi. Ustaz hari ini saja nggak ada kayak gitu. Jadi tapreh-preh hana sotro, hana so betaba api. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya Nabi menolak. Kata Nabi, ma'indi hajah, aku sedang tidak berhajat, ya, sedang tidak ada keinginan untuk menikah. Nah, jadi di saat itulah seorang sahabat yang lain meminta untuk menikahi perempuan ini, dan akhirnya Nabi menikahkan mereka. Ya, Nabi menikahkan mereka, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kejadian itu semuanya di dalam masjid. Ya, jadi langsung Nabi nikahkan mereka langsung di dalam masjid. Nah, itu awal muasal seseorang dibolehkan melakukan akad di dalam masjid. Ya. Baik. Berikutnya, setelah kita melakukan solat tahiyatul masjid, lalu hendaknya yusannu lirijal al-mubadarah ila as-saffil awal, bagi para lelaki yang sudah masuk masjid, segeralah atau berlombalah mencari saf yang paling depan. Ya, berlombalah untuk cari saf yang paling depan. Nah, ini terutama yang datang di awal-awal. Ya, yang sudah datang di awal, jangan cari saf yang belakang, dan jangan persilahkan orang untuk ke depan. Jadi jangan sampai kita karena terlalu ramah, terlalu sopan, sampai ketika kita beradu dengan orang untuk mendapat saf awal, akhirnya kita mengatakan, anakku nendang roh mentang, silakan bapak saja di depan. Ini makruh. Ini makruh, Pak. Mempersilahkan orang lain lebih dahulu dalam ibadah itu makruh. Kalau kita belajar qawaid fikih, qawaid fikih dalam mazhab Syafi'i, itu dalam kitab Asbah wa Nadhair juga disebutkan, salah satu kaidah al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam ibadah makruh, tapi selain ibadah disukai. Mendahulukan orang lain dalam ibadah makruh, tapi selain ibadah disukai. Jadi ketika sedang berebut mendapatkan saf awal, kita harus dikejar. Jadi jangan persilahkan orang untuk maju ke depan, kita yang harus maju ke depan. Jadi berlomba mendapatkannya. Tapi jangan juga sampai mubaki. Karena dalam urusan ibadah tidak peduli tua, tidak peduli muda. Tidak ada aturan orang tua harus di depan. Tidak ada aturan itu. Siapa yang datang duluan, dia yang dapat. Itu dalam urusan ibadah. Tapi khusus yang di belakang imam, itu jangan juga direbut. Karena itu tempatnya orang yang akan ganti imam, naib imam, itu tempatnya muazzin. Kalau ini direbut juga, maka tidak ada yang mau ganti imam dan tidak ada yang mau jadi muazzin. Masa muazzin habis azan, habis iqamat dia langsung dapat ke belakang? Itu tidak boleh. Jadi selain daripada itu,
rebutlah saf awal. Selain daripada ibadah, mendahulukan orang lain disukai. Ngantri di pasar, ada nenek tua, suruh dia duluan ke depan. Ngantri Pertalite, ada orang yang sibuk dan butuh sekali, suruh dia ke depan. Kita dapat pahala dengan mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah. Yang terjadi selama ini terbalik. Dalam urusan dunia, kita dahulukan diri kita, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dalam urusan akhirat, kita belakangkan diri kita. Jadi bah gejarun la ini na dan kuinan, na bedung droginan, na tenang udah dari mana payah ada sembahyang. Begitu. Nah, jadi keadaan sudah terbalik. Ketika kita datang ke masjid, lakukan tahiyat. Tahiyat itu boleh di mana saja lakukan. Tapi kalau dari awal kita langsung kejar saf pertama, lakukan tahiyat di saf pertama, itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Ini terbalik dengan perempuan. Kata Nabi, sebaik-baiknya saf perempuan yang paling belakang, seburuk-buruknya yang paling depan. Ini harus dipahami dulu syarah maksud Nabi. Hadis ini disyarah oleh banyak ulama. Ini maksudnya, sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling depan, seburuk-buruknya paling belakang. Bahasa seburuk-buruknya, wasyarruha, seburuk-buruknya, bukan bermakna itu orang terburuk yang dapat di belakang, sehingga kita setelah salat kita menuding orang yang berdiri di belakang dengan seburuk-buruk orang. Lebih buruk orang yang duduk di luar tidak salat. Orang yang salat tetap baik. Jadi dari yang terbaik menuju ke terburuk adalah saf belakang. Dari seperti lokal inti, yang terbaik-terbaik dikumpulkan. Nanti ada yang ranking 30 dari yang terbaik. Itu bayangan pertama. Jadi bukan seburuk-buruknya manusia, tapi seburuk-buruknya saf, dari yang terbaik. Jangan kira itu orang buruk, tapi itu dari yang terbaik. Yang kedua, yang dimaksud dengan syar, yaitu aqalluha sawaban, yang di belakang, saf paling belakang itu dapat sekurang-kurangnya pahala. Jadi pahalanya paling kurang yang paling belakang, bukan seburuk-buruknya orang, tapi sekurang-kurangnya pahala. Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat tentang rahmat Allah dan doa malaikat untuk siapa di dalam masjid, Rasulullah mengatakan saful awal, untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Kemudian sahabat tanya lagi, kami yang di kedua bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saful awal, yang kedua, yang pertama tetap yang paling banyak didoakan malaikat. 3 kali ditanya baru Nabi menjawab as-safus tsani, barulah saf yang kedua. Jadi kemuliaannya berkali lipat, saf pertama baru saf kedua. Tapi kan kita kadang-kadang terlambat, Pak. Kan ketika terlambat, janganlah kita terobos untuk mendapatkan saf pertama. Ini penyakit ini di hari Jumaat biasanya. Datang duduk paling belakang. Ketika mau khamat, dia terobos langsung ke depan. Itu dia naik, kakinya naik ke atas bahu-bahu orang. Dia telah melakukan dosa dengan itu. Kalau yang mau dapat saf pertama, seharusnya dari pertama dia duduk di saf pertama, bukan menerobos orang sampai orang tercerai-berai dalam keadaan mengejar saf pertama. Itu juga menimbulkan dosa. Sedangkan perempuan, bahasa Nabi tadi sebaik-baiknya saf perempuan yang paling belakang, seburuk-buruknya saf perempuan adalah yang paling depan. Itu juga maksudnya
Yang pertama, seburuk-buruknya adalah sekurang-kurangnya pahala yang paling depan. Itu maksud pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan itu berlaku kalau tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Itu berlaku kalau tidak ada pemisah, tidak ada tabir, tidak ada kain, tidak ada yang apapun lah, tidak ada pemisah. Ini baru disebut seburuk-buruk saf yang paling depan. Kenapa buruk? Karena ilahnya adalah paling dekat dengan laki-laki. Karena yang paling depan itu yang paling dekat dengan saf belakangnya laki-laki. Ilahnya ke situ ya. Tapi ketika sudah dipakaikan kain pemisah, otomatis itu hilang, ilah itu hilang ya. Makanya hukum itu al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Begitu kaidahnya. Hukum itu disesuaikan dengan illah, dengan sebab ya. Sesuai dengan modusnya ya. Baik ada atau tidak ada hukum disesuaikan dengan illah. Makanya kalau sudah ada kain seperti ini, juga para ulama mengatakan perempuan tetap yang di depan adalah yang terbaik. Jadi sudah sama seperti laki-laki. Kalau sudah ada pemisah, tetap yang di depan adalah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saking besarnya pahala orang yang mengejar saf-saf pertama ini, Rasulullah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, "Lau ya'lamul nas ma fil nida'il awwal was-saffil awwal, summa lam yajidu illa ayastahimmu alaihi lastahammu." Seandainya seseorang tahu betapa besarnya pahala orang yang melakukan azan dan orang yang mengisi saf pertama, maka seandainya mereka tidak dapat kesempatan untuk jadi muazzin atau tidak dapat kesempatan untuk mendapat saf pertama, lastahammu, pasti mereka akan mengundi. Nah, maksudnya mereka minta diundi. Mereka akan mengatakan backdraw dengan jual-jual, Mbak sampun undi biar sekali-sekali kami dapat. Saking besarnya pahala di saf pertama, sehingga Nabi memberi isyarat menyuruh tepu dah, pasti diundi. Orang hari ini meremehkan saf ini. Orang meremehkannya, jadi datang mesti duduk semua di belakang. Duduk di belakang, bukan cari saf pertama. Tapi kalau sudah salat, duduk di belakang tak apa-apa. Kalau sudah salat, ini kan bapak duduk belakang, jangan kira umat tanya berudak orang nyokan. Kalau sudah salat, ikut pengajian, boleh enggak berada di saf belakang? Boleh, boleh, tidak masalah ya. Tertidur waktu ikut pengajian boleh tidak, Bang? Boleh, tidak ada larangan. Yang enggak boleh tertidur ketika salat. Tertidur setelah pengajian wajar, sangat wajar, karena syaitan tidak akan membiarkan kita untuk bisa sempurna mendapat pahala ya. Itu wajar. Makanya orang kalau di luar kebaikan itu tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu. Kita mau nonton berjam-jam tidak ngantuk. Tapi kalau sudah berbuat baik, kan terasa mengantuknya, itu wajar. Nah, jadi ini yang mau tidur lanjutkan, tidak mengapa, karena tetap dapat pahala pengajiannya, tetap dapatnya anak buku yang baik dengar proses maya. Nah, di sini Nabi menyebutkan tentang besarnya pahala orang yang berada di saf pertama. Lalu kemudian Nabi mengatakan satu lagi dalam hadis, yaitu dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikah 'inda rabbiha. Kenapa? Ketahuilah, kata Nabi, bagaimana malaikat, tahukah kalian bagaimana malaikat mengatur safnya ketika mereka salat di hadapan Allah? Jadi malaikat itu punya satu masjid yang sejajar dengan Ka'bah, dengan garis Ka'bah, sejajar di langit. Di langitnya sejajarnya dengan garis Ka'bah. Kalau kita bisa terbang dari Ka'bah lurus ke atas, maka bertemulah masjid itu. Masjid itu disebut dengan Baitul Ma'mur, yaitu masjidnya para malaikat. Tafsir Ibnu Katsir
dan para ulama mengatakan itu masjid itu garisnya garis Ka'bah, garisnya garis Ka'bah. Seandainya kita bisa terbang lurus dari Ka'bah ke atas, kita akan berada di masjidnya para malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Allah sebutkan dalam Al-Quran wal Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur itu sekali salat, kata Nabi, diisi oleh 70.000 malaikat. Sekali salat jamaah diisi oleh 70.000 malaikat. Salat yang kedua, ini misal contoh salat duhur 70.000 malaikat. Salat kedua 70.000 yang tadi ada di salat duhur itu tidak pernah kembali ke masjid itu, lalu diisi oleh 70.000 malaikat yang lain. Anehnya selalu penuh, 70.000 itu selalu penuh, dan yang sudah salat di situ tidak pernah kembali ke situ karena tidak cukup menampung jemaah. Ini menunjukkan apa? Begitu banyaknya jumlah malaikat, begitu banyaknya. Jadi 70.000 yang pertama nggak pernah balik, maka kalau sudah puluhan tahun nggak pernah balik, berapa jumlah malaikat? Lalu kita berfikir, mungkin bukankah Allah mengatakan innama iza arada syai'an ayaqula lahu kun? Allah kalau menginginkan sesuatu cukup hanya dengan mengatakan kun, jadilah. Cuma 2 huruf, kaf nun, kun, jadilah. Maka bagi Allah kalau mau menciptakan malaikat ditambah lagi 20.000, ditambah lagi 20.000, Allah dengan mengatakan kun, jadi semuanya, kun, jadi semuanya. Maka bayangkanlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga salah satu cara Allah membahagiakan kita yang hari ini membesar-besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang hari ini kenapa enggak salat? Tidak tahu kebesaran Allah. Kenapa orang hari ini tidak taat pada Allah dan Nabi? Tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang saf. Dan terakhir, 2 menit terakhir, yusannu lil ma'mum ayyakuna qariban min imami. Kalau bisa mendekatlah ke posisi imam. Makanya kan saf itu diatur walaupun kanan yang sunnah, tapi kanan yang dipilih adalah kanan yang mendekat ke imam. Jadi usahakan dulu dalam solat apapun, cari saf pertama tapi yang lebih dekat ke imam. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan liyallini minkum ulul ahlam wan nuha. Sebaiknya mendekatlah kepadaku orang yang ulul ahlam wan nuha, yaitu orang yang sudah balik di antara kalian dan sudah dewasa. Maksudnya mendekatlah kepadaku ketika salat. Jadi saf yang paling bagus saf pertama, yang paling bagus yang paling dekat dengan imam. Makanya waktu khutbah waktu hari Jumat ada hadis yang datang lalu langsung ke saf pertama, dia duduk di belakang imam, artinya dekat dengan imam, lalu dia perhatikan khutbah sampai dia salat 2 rakaat, dia pulang, diampunkanlah semua dosa-dosanya, gugur semua dosa-dosanya. Itu kelebihan mendekat dengan imam. Namun perlu dijaga seperti saya sebutkan tadi, bahwa jangan sampai mengisi tempat yang dikhususkan di belakang imam untuk keadaan gawat darurat. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.